kami di sini menunggu itu udah sabar, udah sampai 5 hari. Masa kami dibiarkan terdampar di sini tanpa kepastian? Ini masalah kemanusiaan loh, bukan masalah pribadi atau kepentingan. Kita bukan tidak menghargai Basarnas. Ayolah gotong royong sekalian semuanya. Jangan hanya bekerja cuma satu begitu. Usaha itu kan adalah bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Kami optimis sisa 11 kalau ditambahkan dari 2 yang ditemukan siang ini, sisa 11 dari data absensi santri yang kita punya, itu kalau puing sudah kita angkat, kami optimis itu bisa dievakuasi atau bisa ditemukan. Sudah lebih dari 1 pekan, proses pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo berlangsung. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memonitor proses penanganan bencana di Ponpes Al-Khozini. Ia menyebut, Presiden turut memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi dan pendataan bangunan agar bencana serupa tak lagi terjadi. Memonitor terus, karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Selain operasi pencarian dan pertolongan korban, penanganan juga difokuskan pada proses identifikasi korban serta pendampingan pada keluarga. Sejak awal, tim SAR sudah bekerja selama 24 jam penuh. Mereka terus berupaya bekerja secara maksimal meskipun tanda-tanda kehidupan sudah tak lagi ditemukan. Lusa itu kan adalah bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Jadi kami selain tentunya yang dievakuasi ini telah dibawa ke rumah sakit dan penanganannya tetap harus intensif, tetapi hati kami juga ada pada orang tua yang ada di sini. Di antara reruntuhan dan duka yang belum usai, muncul kisah haru dari seorang santri, Al-Fatih Cakrabuana, yang berhasil selamat usai tertidur selama 3 hari di bawah puing. Rasa syukur tak henti disampaikan sang ayah. Namun begitu, ayah Al-Fatih tetap berduka dan turut merasakan penderitaan orang tua santri lain yang masih menanti kabar keluarga mereka. Bersyukur kepada Allah, Mufatih Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya, sehingga dia tidak ingat dengan apa-apa kejadian. Jadi dia waktu sholat itu dia tertidur, Pak. Jadi dia nunggu jemaah gitu, karena belum tidak ada kiai sehingga lama ya untuk berjamaah sampai tertidur. Ketika situasi sudah kita tidak punya daya upaya, kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kemudian ada yang wafat misalkan mereka menjadi syahid, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada tim SAR karena mereka yang mempunyai ilmu di dalam evakuasi, saya kira itu. Saat ini tim SAR gabungan memfokuskan pencarian terhadap 2 titik yang telah dibersihkan. Proses evakuasi terhadap jasad korban juga terus dikejar tanpa ada jeda waktu. Kemudian pada
pencarian siang ini memang kita fokuskan, kalau bisa dilihat di visual di belakang, ini adalah tampilan real time dari apa yang sedang dilakukan oleh tim SAR. Ada tinggal 2 segmen lagi. Yang terlihat sekarang ini adalah segmen di belakang, segmen luncuran beton yang masih menghalangi. Tetapi segmen di belakangnya sudah kita bersihkan. Itu ada baru saja sekitar 25 menit yang lalu itu diangkat, dievakuasi 2 jasad. Tim menyampaikan memang masih ada 1 lagi jasad yang sedang proses evakuasi karena masih terhalang oleh reruntuhan puing. Terdapat sekitar 44 jasad hingga siang tadi yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Proses identifikasi jenazah sempat terkendala dengan korban yang belum memiliki KTP, sehingga sidik jari sulit diidentifikasi melalui alat mambis. Tapi dalam hal untuk identifikasi, kenapa kita cari NIK atau KTP? Karena kita butuh sidik jarinya, gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang belum punya KTP, kan sidik jarinya tidak terdaftar. Sehingga NIK memang ada, tapi tidak bisa dipakai untuk identifikasi. Nanti justru setelah teridentifikasi baru muncul, oh anak ini teridentifikasi dengan Ahmad ini NIK sekian. Posko juga terus dibuka di lokasi untuk membantu keluarga korban. Harapan dan doa tak henti terpancar dari raut keluarga yang memandang lirih papan bertuliskan nama keluarga mereka. Tim Liputan, Kompas TV.